Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jadi seorang DevOps Engineer? Bidang ini kan lagi dicari banget di mana-mana, tapi jujur aja, jalurnya tuh kadang kelihatan ribet dan membingungkan. Nah, tenang, dalam bahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas peta jalannya, biar jelas dan sistematis buat kamu yang mau meniti karir keren ini. DevOps. Wah, kita sering banget dengar kata ini kan? Tapi pertanyaannya, ini tuh cuma sekedar tren sesaat, atau beneran sebuah jalur karir yang solid? Banyak yang masih abu-abu soal ini. Nah, makanya kita di sini hari ini buat ngilangin semua kebingungan itu dan ngasih kamu peta jalan yang jelas, langkah demi langkah buat masuk ke bidang yang permintaannya lagi tinggi banget ini. Oke, kita langsung mulai aja. Ibarat mau melakukan perjalanan, kita kan harus tahu dulu tujuannya kemana. Nah, sama juga di sini. Di bagian pertama ini, kita bakal bedah dulu apa sih sebenarnya peran seorang DevOps Engineer itu. Nah, ini hal yang paling fundamental buat dipahami. DevOps itu sejatinya bukan cuma nama jabatan, tapi sebuah filosofi. Sebuah cara kerja yang tujuannya buat meruntuhkan tembok yang misahin tim developer yang bikin software sama tim operations yang ngejalanin software itu. Tujuannya apa? Simple. Biar bisa kirim software ke pengguna lebih cepat dan yang pasti lebih bisa diandalkan. Gini deh analoginya. Bayangin, tim your development itu yang ngebangun mobilnya. Terus, tim operations yang mastiin jalan rayanya mulus dan aman buat dilewatin. Nah, DevOps Engineer itu adalah arsitek yang ngebangun pabrik perakitan mobil otomatisnya sekaligus sistem lalu lintas pintarnya. Dia yang jadi jembatan krusial di antara keduanya. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita mulai masuk ke bagian teknisnya. Bagian ini adalah soal fondasi. Anggap aja nih kayak fondasi rumah, harus super kokoh sebelum kita bangun yang lain-lainnya di atas. Intinya gini, kita nggak bisa bangun gedung pencakar langit di atas pasir kan? Makanya kamu harus kuasai minimal satu bahasa pemrograman. Python misalnya, buat bikin skrip otomatisasi. Kamu juga harus banget paham Linux, karena hampir semua cloud itu basisnya Linux. Git, wah ini harga mati. Semua kolaborasi, mau kode aplikasi atau kode infrastruktur, mulainya dari sini. Dan terakhir tentu, dasar-dasar jaringan, biar kamu ngerti gimana semua layanan ini bisa ngobrol satu sama lain. 4 pilar ini bener-bener nggak bisa ditawar. Oke, fondasi kita udah kuat nih. Sekarang saatnya kita bangun mesin di atas fondasi itu. Di dalam dunia DevOps, mesin itu adalah otomatisasi, atau yang populer kita kenal dengan sebutan CI/CD. CI/CD alias Continuous Integration and Continuous Deployment, ini bisa dibilang jantungnya DevOps. Ini adalah praktek buat mengotomatisasi seluruh proses, dari mulai seorang developer ngetik sebaris kode, sampai kode itu benar-benar jalan dan bisa dipakai sama pengguna. Inilah kunci utamanya biar bisa gerak cepat tapi kualitasnya tetap terjaga. Alurnya logis banget kan? Prosesnya gini, developer kirim kode ke Git. Sistem CI/CD langsung ada kode baru, terus otomatis aplikasinya di-build. Setelah itu dijalankan serangkaian tes otomatis buat mastiin nggak ada yang error. Kalau semua tesnya lolos, kodenya langsung dirilis ke produksi. Semuanya otomatis, cepat, dan aman. Oke, kita udah punya fondasi dan mesin otomatisasi. Pertanyaannya sekarang, ini semua mau kita jalanin di mana? Nah, selamat datang di era infrastruktur modern, kontainer, dan cloud. Inilah dua hal yang benar-benar merevolusi cara software dideploy. Ini dia nih, isi kotak perkakas wajib seorang DevOps Engineer zaman sekarang. Buat ngebungkus aplikasi, kita pakai Docker. Buat ngatur ribuan bungkusan itu, ada Kubernetes. Semuanya ini berjalan di atas tanah yang disediain sama penyedia cloud kayak AWS, Azure, atau Google Cloud. Terus, buat ngebangun semua infrastruktur itu pakai kode, kita pakai Terraform. Terakhir, buat mastiin semuanya sehat, kita pantau pakai Prometheus. Lengkap kan? Konsep Infrastructure as Code atau IAC ini benar-benar powerful. Bayangin deh, daripada kamu klik-klik tombol buat bikin server, kamu cukup tulis file kode yang mendefinisikan seluruh infrastrukturmu. Jadinya apa? Bisa diulang-ulang, perubahannya bisa dilacak, dan bisa diotomatisasi sepenuhnya, persis kayak kode aplikasi. Keren banget. Oke, kamu udah belajar semua keterampilan teknisnya. Sekarang pertanyaan besarnya, gimana cara mengubah semua pengetahuan ini jadi pekerjaan beneran? Yuk kita beralih dari fase belajar ke fase penerapan di dunia nyata. Kutipan ini penting banget buat jadi pegangan. Intinya, kamu nggak perlu jadi ahli di semua hal. Itu hampir mustahil. Realitanya, tiap DevOps Engineer itu punya spesialisasi masing-masing. Jadi santai aja.
Tujuannya bukan buat jadi master di setiap tool, tapi punya pemahaman yang luas, lalu pilih 1 atau 2 area buat didalami. Oke, ini rencana aksi konkretnya. Karena teori doang nggak cukup. Pertama, mulai bikin proyek pribadi, coba otomatisasi sesuatu. Kedua, coba ambil sertifikasi, misalnya dari AWS atau Kubernetes buat validasi skill kamu. Ketiga, poles CV kamu. Jangan cuma daftar nama tool-tool, tapi ceritakan apa yang kamu bangun pakai tool itu. Kalau udah, yang terakhir, mulai lamar kerja. Jadi, peta jalannya udah kita beberkan semua. Mulai dari mindset, fondasi, otomatisasi, sampai cara dapat kerjanya. Semuanya udah terurai di depan kamu. Sekarang, pertanyaan terakhirnya untukmu adalah, dari semua ini, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil hari ini?